Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada video ini, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi yang membahas mengenai keragaman lokalitas arsitektur bangunan wilayah suku Baduy, Jawa Barat. Pada pembahasan ini terdapat 3 pokok pembahasan penting, yang diantaranya yaitu landscape alami, yang kedua lingkungan dan budaya, yang terakhir lingkungan binaan. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, yang pertama yang perlu dibahas yaitu wilayah tempat tinggal suku Baduy. Jadi suku Baduy ini tinggal di daerah Pegunungan Kandeng di desa Kanikes, Kecamatan Leowidamar, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Jadi Pegunungan Kandeng ini wilayah tempat tinggal masyarakat suku Baduy memiliki ketinggian kurang lebih 300 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, keunikan-keunikan yang terdapat di lokasi suku Baduy. Jadi terdapat banyak sekali keunikan-keunikan yang terdapat di suku Baduy ini. Di antaranya kehidupan masyarakat yang bergotong royong atau saling membantu. Terdapat juga angklung sebagai alat musik tradisional, terdapat papan informasi, dan menariknya di daerah ini merupakan salah satu daerah yang menghindarkan diri dari budaya atau pengaruh luar, seperti tidak menggunakan listrik, menggunakan pakaian adat atau pakaian untuk kehidupan sehari-hari dari hasil tenun sendiri atau tenun dari masyarakat lokal. Selanjutnya pakaian adat yang sangat unik, dan yang terakhir bentuk rumah adat yang sama dan tidak mencerminkan status sosial di antara sesama masyarakat. Jadi keunikan lainnya sangat banyak yang ada di daerah suku Baduy ini. Mungkin keunikan-keunikan lainnya seperti yang kita tahu yaitu daerah suku Baduy adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang tercatat tidak memiliki angka kematian akibat COVID-19. Masih banyak lagi keunikan-keunikan yang lain yang sulit ditemukan di kehidupan modern saat ini yang hanya ada di daerah suku Baduy yang ada di Jawa Barat. Selain keunikan-keunikan tersebut, terdapat juga keunikan-keunikan lain seperti halnya sejarah pembentukan kawasan suku Baduy. Banyak versi asal-usul yang menyebut dari mana warga suku Baduy berasal. Namun yang paling terkenal yaitu kisah warga Baduy yang merupakan keturunan kerajaan Pajajaran yang mengasingkan diri dari wilayah Pegunungan Kandeng, yang mengasingkan diri dari Banten Tengah pada abad ke-12 seperti yang dikisahkan oleh Joy Wisno dalam bukunya yang berjudul Potret Kehidupan Masyarakat Baduy, terbitan tahun 1987. Mengenai analisis kondisi lingkungan alam dan binaan, terdapat yang pertama yaitu hidrologi. Seperti yang kita ketahui bahwa suku Baduy adalah suku yang sangat menghargai sesuatu yang disediakan oleh alam tanpa campur tangan manusia dan bahan kimia. Seperti halnya ketika mandi, masyarakat Baduy tidak menggunakan sabun atau sampo serta pasta gigi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat suku Baduy sangat memanfaatkan air sungai. Mengenai vegetasi, di daerah suku Baduy terdapat lahan pertanian dan perkebunan, terdapat pemukiman yang diantaranya pertanian, perkebunan yang menjadi hal utama dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat suku Baduy. Adapun tanaman keras seperti bambu, kayu keras, dan hasil hutan lainnya. Selanjutnya pada area pemukiman tradisional, vegetasi yang tumbuh berupa padi dan pisang. Sistem dan ciri alam di daerah suku Baduy. Yang pertama, daerah perbukitan dengan lahan kering, agak bergunung, lerengnya rata-rata cuma lebih dari 30%, tekstur tanahnya mengandung liat, mata pencahariannya yaitu bertani di ladang, terus komunikasi antara kampung hanya dihubungkan dengan jalan setapak.
lokasi lingkungan binaan, yaitu tersusun dari unsur-unsur yang bersifat keras seperti rumah adat Julungapa, angklung buhun, papan informasi, serta yang terakhir adalah alat musik tradisional atau kecapi. Jadi selanjutnya memasuki materi pokok pembahasan, yaitu struktur dan bangunan. Jadi bangunan yang terdapat di suku Baduy ini merupakan bangunan tradisional yang cukup unik. Bangunan tradisional ini masih ada sampai sekarang dan merupakan tempat tinggal yang ditinggali oleh masyarakat suku Baduy. Jadi untuk struktur bangunannya sendiri dibuat dengan struktur rangka yang terdiri dari 3 tiang balok dengan bahan kayu bambu. Struktur dindingnya merupakan tiang-tiang kayu, sementara dinding bagian luarnya dibentuk dari lembaran bilik bambu yang dijepit dengan bambu. Yang terakhir, penutup atap ijuk berukuran 60-180 cm serta sistem sambungan umumnya menggunakan tali temali dan paku. Ada beberapa bagian ruang pada rumah adat Baduy, yaitu glodok, terus soroso, tepas, dan yang terakhir adalah ima. Mengenai gambar kerja dari struktur bangunan rumah adat suku Baduy ini dapat terlihat pada gambar. Yang pertama ada gambar tampak dari rumah adat suku Baduy pada gambar A yang terdapat di bagian kiri atas, yaitu merupakan tampak samping dari rumah adat Baduy, dan pada gambar B merupakan tampak samping dari rumah adat suku Baduy atau Julungapa. Selanjutnya terdapat gambar kedua, yaitu bentuk bangunan rumah. Sebetulnya atap rumah dari masyarakat suku Baduy ini berbeda-beda lah, namun yang paling banyak ditemukan sampai sekarang yaitu berbentuk suhunan atau perahu terbalik atau perahu telungkup. Terakhir pada bagian bawah yaitu terdapat tampak dari dalam atau bagian-bagian dalam yang terdapat di rumah adat suku Baduy. Yang pertama ada ima, tepas, soroso, dan glodok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya view dan vista. Suku Baduy ini terletak pada lereng bukit dan dikelilingi hutan tropis yang lebat. Jadi masyarakat suku Baduy ini hanya menggunakan jalan setapak untuk menghubungkan diri dengan masyarakat luar maupun antara sesama suku Baduy luar, Baduy dalam. Yang terakhir yaitu fitur-fitur berskala kecil. Pada suku Baduy ini fitur-fitur berskala kecil terdapat papan informasi, dan yang terakhir adalah tempat sajian untuk arwah nenek moyang.